Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu untuk latihan soal literasi, yang mana ini bersumber resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperoleh dari akun Merdeka Mengajar, ataupun hanya Bapak Ibu guru sajalah yang bisa mengakses soal-soal literasi dan numerasi untuk fase F ataupun kelas 11 sesuai dengan arahan Panitia PPG Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu dari video sebelumnya, untuk soal literasi itu akan ada dua kisi-kisi. Yang pertama adalah tentang teks informasi dan yang kedua adalah tentang teks sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lengkap untuk pembahasan latihan soal literasi untuk teks informasi. Berlaku untuk semua jurusan dan 100% saya jamin resmi karena diambil dari website resmi beserta kunci jawabannya pun, dan pembahasan nanti berasal dari akun resminya Panitia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini banyak yang keluar besok, dan bahkan soalnya serupa ataupun mirip dari soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe di pojok kanan bawah supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video pembahasan lainnya dari PPG Prajabatan ataupun perkembangan dari PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke akun belajar ataupun Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini kita akan bahas juga teknik pengerjaan soal literasi. Berlaku untuk semua jurusan. Yang pertama, fokus pada pertanyaannya. Jadi silahkan teman-teman baca dulu apa pertanyaan di soal literasi. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena sudah dipastikan untuk soal literasi itu nanti sangat panjang sekali. Jadi kalau teman-teman membaca semuanya terlebih dahulu, pasti teman-teman akan kehabisan waktu untuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua, cari secara cepat posisi jawaban. Nah, di sini maksud mencari secara cepat posisi jawaban nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Di sini nanti yang penting adalah teman-teman harus tahu tipe pertanyaannya apa, kemudian posisinya di mana, itu silakan secara cepat harus diketahui. Yang ketiga, selesaikan latihan yang disediakan oleh channel Ayo Les. Itu nanti akan mempermudah teman-teman untuk belajar di persiapan PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah, kita langsung masuk ke akun belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baiklah teman-teman, ini merupakan asesmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seperti yang kita lihat di sini akan ada untuk soal literasi dan numerasi itu sama kisi-kisinya ataupun bidangnya sama, cuman tiap tingkatannya itu berbeda. Nah, ada pertanyaan yang muncul, apakah yang harus dipelajari ketika jurusan PGSD harus mempelajari fase ABC ataupun soal-soal literasi numerasi untuk kelas ABC, anak kelas SD? Tidak. Teman-teman pastinya sudah menonton video live streaming dari Panitia PPG Prajabatan ataupun melihat dari video yang sudah saya buat bahwasannya untuk soal literasi dan numerasi itu bersumber dari fase E ataupun F ataupun jenjang tingkat SMA. Oleh sebab itu teman-teman semua, mari kita simak dan fokus ke fase F. Nah, teman-teman, oh ya, ini teman-teman nanti kan tidak punya akun belajar ya, tidak punya Dapodik, belum punya Dapodik, maka dari itu saya akan berikan secara gratis soal-soal ini nanti kepada teman-teman beserta kunci jawabannya pada link yang saya sematkan di video, tengah-tengah video. Silakan ditonton sampai akhir, disimak sampai akhir. Di sini nanti akan muncul link, silakan diklik, itu akan menuju ke link Google Drive, yang mana Google Drive itu nanti akan mengarahkan teman-teman semua untuk bisa mendownload soal yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Oke, kita langsung masuk ke fase F ya teman-teman, sesuai dengan arahannya kementerian. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini karena kita membahas yang literasi terlebih dahulu,
Oke, nah di sini ada dua, teks informasi dan teks sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan teks informasi terlebih dahulu. Ingat, bisa dilihat jumlahnya ada 12 soal, waktunya 45 menit pengerjaan. Nah, kita yang diberikan waktu oleh panitia PPG itu 50 menit, jadi kemungkinan soalnya nanti bertambah antara 13 ataupun 15 soal untuk teks informasi, literasi yang teks informasi. Kita buka terlebih dahulu teman-teman. Oke, nah di sini lihat 2 pilihan ganda, 7 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan dan 2 uraian. Ini sesuai dengan yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video tipe-tipe soal, silahkan bisa dilihat terlebih dahulu, karena itu nanti sangat berguna untuk teman-teman semua dalam penyelesaian soal dan latihan. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, gunakan asesmen ini. Nanti akan saya download. Nah, akan saya download. Ini sudah saya download teman-teman ya. Jadi saya tinggal sematkan di video supaya teman-teman bisa mendownload soal dan kunci jawabannya. Kemudian kita akan secara online kita akan kerjakan soal ini. Oke, sebentar. Gunakan asesmen ini secara online saja. Lanjut. Oke, lanjut. Buat tautan. Nah, ini teman-teman tidak perlu membuka sedalam ini karena saya yang akan membukakannya. Oke. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, sama seperti yang tadi di cover ya. Cover video pertama itu bahwasanya kita akan membahas soal literasi fase F, teks informasi, kodenya 67. Entah ini kode nomor soal ataupun acakan soal yang seperti apa, saya kurang paham. Kemudian di sini nomor asesmen jangan diubah, ini tidak boleh diubah. Oke. Jika asesmen diganti, maka jawaban kamu tidak akan tersimpan. Nah, ini tidak berlaku untuk ini ya, soal yang akan kita kerjakan nanti, karena ini hanya untuk literasi numerasi yang ada di SMA, cuman kita ambil soalnya saja. Nama saya tuliskan Khairul Huda, nama saya sendiri. Tanggal lahir ini bisa di ngarang ya teman-teman, tidak harus sesuai. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, ini bisa diarang saja. Teman-teman tidak perlu mengerjakan ini, nanti langsung saja saya kasih kunci jawabannya. Oke, yang penting teman-teman tahu tipe soalnya. Nah, kalau bentuknya teks informasi itu sering berupa gambar-gambar teman-teman. Nah, ini ada gambar software engineer, ada desainer grafis, analisis investasi perbankan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang paling cocok untuk milenial. Nah, ini ada beberapa 6 jenis pekerjaan yang cocok untuk milenial. Nah, di sini ada penjelasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 7 ya, 8. Oke. Nah, ada 8 jenis pekerjaan yang cocok untuk milenial sesuai dengan bacaan ini. Nah, di sini teman-teman langsung saja baca pertanyaannya teman-teman. Nah, kalau jenis pertanyaannya seperti ini berarti adalah pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks itu teman-teman bisa memilih lebih dari satu. Oke, nah bagi yang tidak teman-teman pilih jangan dicentang. Oke, di sini saya sampaikan kunci jawabannya. Nanti soalnya saya secara lengkap akan kirimkan via Google Drive ya teman-teman, yang saya sematkan di tengah-tengah video. Intinya nanti berada di pojok kanan atas akan muncul link ting gitu. Silahkan download, silahkan teman-teman download. Di situ nanti akan muncul link dari link dari Google Drive yang dari tempat soal-soal ini berada gitu. Oke, jawaban untuk yang soal nomor 1 ini adalah A. Generasi milenial tidak suka bekerja di dalam kantor. Ya, ini benar. Kemudian gaya hidup generasi milenial saat ini lebih suka nomaden. Oke, berpindah-pindah. Yang E, generasi milenial memiliki pola hidup praktis dan lebih modern. Oke, jawabannya adalah A, D, E. Kalau teman-teman menjawab A, D, E, berarti teman-teman dapat skor maksimal di sini. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tenaga pengelola media sosial adalah salah satu jenis pekerjaan yang diminati generasi milenial. Informasi yang mendukung pernyataan tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwasanya tenaga pengelola media sosial adalah salah satu jenis pekerjaan yang diminati. Apa teman-teman? Ya, yaitu adalah yang ini, E. Jenis pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja tanpa mengharuskan bekerja dari kantor. Itulah yang menyebabkan pekerjaan pengelola media sosial itu sangat disenangi oleh para milenial. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah pilihan ganda kompleks lagi. Kalau ini adalah pilihan ganda, kalau teman-teman memilih C, maka jawaban E akan terhapus. Maka dari itu kita jawab kembali lagi ke yang E, karena kunci jawabannya E.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Sesuai dengan informasi pada wacana 1, terdapat 8 pekerjaan yang banyak dibutuhkan dan cocok untuk para milenial setelah lulus kuliah. Kesimpulan mana saja yang sesuai dengan opini kaum milenial pada wacana 2? Oke, berilah tanda centang. Oke. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 yaitu yang A, kemudian D dan E. Ingat, jawaban soal nomor 3 adalah A, D, dan E. Silakan teman-teman siapkan kertasnya ataupun catatannya. Soal nomor 4, di sini Alif, Udin, dan Aisyah memiliki opininya masing-masing yang berbeda tentang preferensi pekerjaan menurut mereka. Apakah yang menjadi poin utama dari opini mereka tentang pekerjaan? Ya, yaitu berdasarkan bacaan yang di atas, yang dibahas itu adalah mulai dari kunci jawabannya adalah pekerjaan milenial, kemudian teknologi dan fleksibilitas. Teknologi dan fleksibilitas. Nah, di sini teman-teman berdasarkan panduan kunci jawabannya, teman-teman kalau bisa menjawab 2 saja antara pekerjaan milenial dan teknologi ataupun teknologi dan fleksibilitas, maka teman-teman akan mendapatkan poin benar di sini, poin 1. Kalau hanya benar 1, maka teman-teman akan dapat poin setengah. Oke ya, itu penting. Jadi teman-teman kalau bisa menyebutkan semua uraian, maka silahkan disebutkan semuanya saja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menurutmu, pernyataan yang tepat untuk menjelaskan kesesuaian ilustrasi dalam menyampaikan topik tentang pekerjaan yang cocok untuk milenial adalah titik-titik. Nah, soal nomor 5 adalah apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E ya, berdasarkan kunci. Contoh pekerjaan kurang lengkap tetapi tata letak gambar sudah proporsional karena semua ruang terisi. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman baca ini ya, soalnya saya berikan. Kita pahami tipe-tipe soalnya juga dulu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi milenial memang dikenal dengan pola hidup yang praktis dan lebih modern. Hal ini tercebir pada opini generasi milenial pada wacana 2. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Kita disuruh mencari opini generasi milenial pada wacana 2 ya. Oke, yaitu jawabannya ya adalah yang B, kemudian C, dan D. Milenial tidak menyukai birokrasi yang menghambat pengambilan keputusan yang seharusnya cepat. Oke, benar. Milenial lebih bergantung pada teknologi mobile dalam menunjang fleksibilitas pekerjaan. Oke. Kemudian milenial tidak ingin merasa terikat. Ya, benar. Nah, teman-teman, cara menjawab ini jangan mengacu kepada pengetahuan teman-teman, lebih baik mengacu kepada bacaan yang di atas. Nah, ini saya cepat sekali mengerjakan karena saya memegang kunci jawabannya. Jadi teman-teman nanti silahkan baca pertanyaannya di sini, kemudian kunci jawabannya ada di bawah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal wacana 2 tentang teks informasi. Jadi nanti untuk teks informasinya kurang lebih ada 2 atau 3 seperti itu. Oke, wacana 2 teman-teman ini tentang Kesatria Surya Bisolar Hero, menjadi kesatria ataupun pahlawan matahari ya teman-teman. Kita lihat di sini soalnya, langsung ke soalnya saja. Nah, tentukan informasi penting yang sesuai dengan isi teks dan beri tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Ya, jawabannya yang benar adalah A, ini benar. Kemudian D dan E ini benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 8. Menurut penulis, mengapa tidak ada tokoh fiksi yang kekuatan supernya mengendalikan matahari? Kenapa teman-teman? Ya, karena menurut penulis, nah ini menurut berdasarkan kata penulis loh ya ini.
karena matahari ini sesuai dengan bacaan di atas, atau sang surya memang satu sumber energi yang teramat sangat besar, teramat sangat besar dan kuat hingga tak terbayangkan bagaimana manusia bisa mengendalikannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Teks tersebut ingin mengajak pembaca untuk dapat membantu keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan energi dengan cara memanfaatkan energi matahari. Pilihlah pernyataan berikut yang dapat mendukung pembahasan teks tersebut. Berilah tanda centang. Oke, soal nomor 9. Ini yang A ini salah, yang B ini benar, C ini benar, E ini benar, D ini salah. Oke ya. Ini Superman Aquaman ini sangat jauh ya. Ini bukan. Ini yang A juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah pilihan ganda kompleks. Nah, salah satu cirinya adalah nanti bentuk simbolnya itu berbentuk kota. Itu adalah pilihan ganda kompleks. Nah, untuk soal nomor 10, pilihlah pernyataan berikut yang mengandung simpulan terhadap hal-hal penting tentang energi matahari yang sudah diuraikan oleh penulis teks tersebut. Berilah tanda centang. Oke, di sini diminta untuk mencari hal penting yang menjadi simpulan dari uraian teks. Oke, berarti nomor 10 ini yang benar adalah yang A, kemudian yang C, dan yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, nah ini agak berantakan ya di Google Doc-nya. Oke, nomor 11 ini jawabannya adalah perbandingan energi itu adalah yang energi matahari. Oke, kita ini pasangkan ya, kita memasangkan perbandingan energi matahari dengan kebutuhan manusia. Nah, ini gini. Kemudian paparan sinar matahari di bumi ini dengan menyelubungi seluruh permukaan bumi. Menyelubungi, oke, berarti yang di sini. Kemudian yang 3, kelebihan kompor surya bebas asap. Oke, yang di sini. Kelemahan kompor surya bergantung waktu dan cuaca. Oke, yang di sini. Kemudian yang terakhir, ketersediaan energi matahari. Berarti yang belum, teman-teman, ya berarti yang ini. Yang potensi energi matahari. Oke, sebentar, sorry. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, keliru, teman-teman. Oh, sorry. Ini Google Doc-nya harus di-scroll ke samping. Nah, ada ini. Ini jawabannya yang A. Kemudian ini yang di sini, teman-teman. Oke. Nomor 5, energi matahari yang mampu mencukupi kebutuhan. Oke, saya kecilkan. Nah, jawabannya seperti ini, teman-teman. Oke, nomor 1 ini energi matahari lebih besar dibandingkan yang ini ya. Jawabannya sudah ada terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 12, teman-teman. Nah, di sini tata letak gambar 1 kurang tepat karena berada pada bagian awal tes yang tidak membicarakan isi gambar tersebut. Benar? Kita lihat apakah benar. Ya, ini tidak tepat. Kenapa kok tiba-tiba ada seperti itu? Oke.
Kemudian yang kedua, di situ gambar 2 kurang berfungsi karena dijelaskan dalam teks. Ini benar, kurang berfungsi. 3, gambar 1 kurang berfungsi. Ini salah. Gambar 2 cukup bermanfaat. Ini salah. Ini benar. Dan ini salah. Oke teman-teman, sudah selesai. Silakan nanti direkap jawabannya, dimasukkan ke buku teman-teman semua. Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah bersama Ayo Les. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa keluar dan bisa membantu teman-teman semua untuk memberikan gambaran bagaimana soal literasi untuk bagian teks informasi. Jangan lupa untuk di-subscribe dan dinantikan video selanjutnya yang akan saya upload juga hari ini tentang teks sastra, literasi teks sastra. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan semoga mendapatkan nilai yang maksimal dalam seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Semoga lulus semua, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.